Dikisahkan di Tarim, Yaman, terdapat suatu pesantren yang bernama Rubat Tarim. Pesantren ini telah melahirkan puluhan ribu ulama yang tersebar di seluruh dunia. Di sana para santri diajarkan berbagai macam ilmu, khususnya spesifikasi ilmu fikih sebagai keunggulannya. Di pesantren itu pula ada seorang santri, anggap saja namanya Fulan. Si Fulan ini merupakan seorang santri yang menetap 13 tahun bersama Habib Abdullah bin Umar As-Satiri dan sangat cerdas. Kuat hafalannya, tangkas dan rajin, hingga dikatakan bahwa ia menjadi santri yang sudah mencapai derajat mufti saking pintarnya. Ia juga hafal semua masalah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, sebuah kitab yang tebalnya 10 jilid cetakan Darul Dia atau 4 jilid cetakan Darul Kutub Ilmiah. Kesehariannya di pesantren, si Fulan ini disukai oleh teman-temannya, sebab ia dibutuhkan oleh rekannya untuk menjelaskan pelajaran yang belum difahami serta mengajar kitab-kitab lainnya. 13 tahun menjadi santri Rubat Tarim, tentu saja hampir dipastikan kapasitasnya ia termasuk ulama besar. Namanya pun tersohor hingga keluar pesantren bahwa ia termasuk calon ulama besar yang akan muncul berikutnya. Hingga akhirnya setan mengelabui si Fulan. Ia pun merasa orang yang paling alim. Bahkan ia merasa kualitas dirinya sejajar dengan kealiman gurunya. Tidak cukup sampai di situ, kesombongan itu berlanjut hingga ia berani memanggil gurunya dengan namanya saja. Ya Abdullah, atau duhai Abdullah. Di mata para ahli ilmu, hal ini sungguh tindakan yang sangat tercela dan kesombongan yang nyata. Qala Sayyidina Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah Ad-Da'uni, man nada syaikhahu bismihi lam yamut hatta yaduqal faqra al-ma'nawi minal ilm. Barang siapa yang memanggil gurunya dengan sebutan namanya langsung, tidak mengagungkannya ketika memanggil, maka dia tak akan meninggal kecuali sudah merasakan hidup yang fakir, baik dalam ilmu maupun material. Melihat kesombongan si Fulan, Al-Habib Abdullah As-Satiri sabar dan memilih diam saja. Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan, diamnya seorang guru saat muridnya tidak sopan pada gurunya tetap akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongan itu pun berlanjut. Si Fulan pada suatu hari akan keluar dari Rubat Tarim untuk menuju kota Mukalla untuk berdakwah. Ia pun keluar dari pesantren begitu saja tanpa izin kepada Al-Habib Abdullah As-Satiri. Hingga pada saat madras ribat, sebutan untuk pengajian rutinan di Rubat Tarim, Habib Abdullah menanyakan perihal keberadaan si Fulan yang biasanya duduk di depan namun tidak tampak kelihatan. Kemanakah si Fulan? Sebagian murid yang mengetahui menjawab, si Fulan sedang berdakwah ke kota Mukalla. Habib berkata, apakah dia izin kepadaku? Sontak murid yang lain diam saja. Dan Habib Abdullah kemudian berkata, baiklah, kalau begitu biarkan si Fulan pergi, akan tetapi ilmunya tetap di sini. Di sisi lain, di kota Mukalla, Yaman, para ahli ilmu dan tholibil ilmi dan para pencinta Habib Abdullah As-Satiri yang mendengar bahwa si Fulan santri senior Rubat Tarim akan mengisi ceramah di Masjid Baumar Mukalla Kodim,
mereka pun berbondong-bondong datang. Mereka pun mempersilahkan si Fulan untuk memberikan ceramahnya. Si Fulan naik ke mimbar dan mulai isi ceramahnya. Ia memulai dengan basmalah, hamdalah, sholawat kepada Nabi, amma ba'du. Kemudian ia membaca sebuah ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu minhum birrizqi wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan ingin menjelaskan ayat ini, namun ternyata dia terdiam seperti kayu yang berdiri tegak dan kebingungan, tak mampu berbicara menjelaskan ayat tersebut. Hingga dia duduk 5 menit, dia terdiam di hadapan jamaah. Di hadapannya dia menoleh ke jamaah dan mereka juga memandang si Fulan. Hingga akhirnya dia duduk menangis karena semua ilmu yang pernah ia hafal hilang seketika. Bahkan kitab kecil Safinatun Najah tak hafal 1 kalimat pun, apalagi kitab Tuhfah yang awalnya telah dihafal. Ketika diribat bagaikan unta yang sangat bagus mahal harganya karena mempunyai keistimewaan dan kelebihan sendiri. Jamaah yang melihatnya kaget melihat hal itu. Salah satu ahli ilmu di Kota Mukalla yaitu Habib Abdullah Sotik Al-Habsyi, yang mana beliau pernah mondok mencari ilmu di Ribat Tarim selama 9 tahun. Beliau mengerti bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres dari si Fulan. Kemudian datanglah khabar bahwasanya si Fulan telah isa'atul adab, berbuat kurang baik terhadap gurunya. Ia pun bertanya pada si Fulan setelah mendengar penjelasannya. Si ahli ilmu menasihati agar si Fulan minta maaf pada sang maha guru. Memang sudah dikuasai oleh setan. Ia pun enggan untuk tawadhu dan minta maaf pada sang guru. Hidupnya pun bertambah tragis. Ilmunya sudah hilang dan tanpa ada keluarga yang mau menerimanya, tanpa teman yang peduli pada nasibnya, hingga ia hidup dalam keadaan yang sangat miskin di pinggiran Kota Mukalla dan sehari-hari menjadi penjual arang di toko area pasar, hingga akhirnya ia hidup dalam keadaan miskin. Bahkan untuk sebuah kafan pun ia tak punya, dan beri sedekah oleh ahlul khair yang dermawan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan salah satu yang merawat jenazahnya dan memberi sumbangan kain kafan dan pengurusan jenazah beliau, Habib Abdullah Sotik Al-Habsyi. Dari kisah ini, mari kita semua perbaiki etika kita kepada guru kita dan kepada siapapun di sekitar kita, meskipun kita sudah memiliki ilmu yang banyak. Begitu pula, mari kita saling tawadhu, merendahkan diri dan menjaga dari kesombongan yang bisa menghancurkan diri kita sendiri.